Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinanmu, penyertaanmu, perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami saat ini ada, kami hidup dan bernafas, itu semua adalah karunia Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Tertulis demikian. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ketika direndahkan atau dihina oleh orang lain, bersikap tidak rendah hati. Beberapa bereaksi dengan kemarahan, membalas dengan kata-kata yang merendahkan, bahkan ada yang memukul. Seharusnya kita tidak perlu marah atau panas ketika orang lain merendahkan kita. Hadapilah itu dengan kesabaran dan pengampunan. Kita perlu belajar kerendahan hati dengan menerima setiap penghinaan dengan hati yang bersukacita. Dalam hidup ini, kita menghadapi orang-orang yang sering merendahkan diri kita, entah di depan kita atau di belakang kita. Terhadap hal ini, kita tidak perlu bersedih atau sakit hati. Ketahuilah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Justru dihina dan direndahkan seringkali merupakan proses untuk membuat kita diangkat lebih tinggi. Daud dalam ayat ini dihina oleh seorang kakaknya yang bernama Eliab. Saat itu Eliab dan beberapa saudaranya, yaitu kakak-kakak dari Daud, sedang berada di medan perang. Daud datang ke situ karena disuruh oleh ayahnya untuk membawa makanan bagi ketiga kakaknya itu. Tapi kedatangan Daud bukan disambut dengan gembira ataupun ucapan terima kasih. Malah justru ia direndahkan dengan kata-kata, "Mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Daud dihina, direndahkan dan difitnah. Daud tidak dianggap sebagai seorang yang punya status yang mentereng oleh kakaknya sendiri. Ia hanyalah seorang penggembala domba, dan jumlah kambing dombanya pun dieliminir oleh Eliab. Kakak-kakaknya yang adalah prajurit merasa sombong, merasa mereka hebat, dan mereka memandang rendah Daud. Tapi Daud tidak marah dan tidak mempedulikan kata-kata kakaknya itu. Seringkali saudara, yang menghina dan merendahkan kita adalah saudara kita sendiri, entah kakak atau adik kita. Selain itu, orang-orang lain juga dapat merendahkan kita. Tapi sekali lagi, kita perlu bersikap sabar dan tidak marah terhadap penghinaan yang dilontarkan kepada kita. Pada akhirnya, Daud justru diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin dan raja bagi bangsa Israel. Janji Tuhan terbukti di sini, bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Dihina dan direndahkan merupakan ujian bagi kerendahan hati kita. Dan kita perlu menjaga sikap untuk tetap rendah hati dalam situasi penghinaan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 3, ayat 4 dan ayat yang ke-8, di situ tertulis, "Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan,
kesesakan dan kesukaran, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan Tuhan, mari kita bersikap sabar dan rendah hati dalam berbagai penghinaan yang ditujukan kepada kita. Entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam lingkungan di mana kita berada. Dalam Matius 23 ayat 12 tertulis, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi milikilah sikap rendah hati. Biarkan saja kita direndahkan oleh orang lain, tapi satu hal yang pasti, kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bersukacita oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, dan kami renungkan bersama. Oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, tuntunan, supaya kami bersikap yang benar, menghadapi setiap penghinaan, ketika kami direndahkan oleh orang-orang lain. Kami menyadari bahwa tidak perlu kami membalas, tidak perlu kami bersedih, tidak perlu kami marah, tidak perlu kami menyimpan dendam oleh karena fitnahan dan hinaan. Tapi kami sadar kami harus tetap menjaga sikap rendah hati, sabar dan mengampuni. Sebab pada waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu. Engkau akan meninggikan kami pada waktunya, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk tetap setia, berpegang pada firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam sepanjang hari ini, dalam setiap tugas aktivitas kami, dalam studi, usaha pekerjaan, ataupun pelayanan yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan kehidupan kami selalu diberkati, dan kami pun menjadi berkat bagi orang lain. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, agar tangan Tuhan melawat menjamah setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan mengalami kemenangan, serta yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar. Berkatilah saudara-saudara kami di Cianjur yang sedang ditimpa bencana gempa bumi, agar Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan yang pulihkan semua keadaan yang ada. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.